Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Kita masuk di episode 153. Anda bertanya, Alkitab menjawab. 0813 14063 dan seterusnya dari seorang pria usia 41 tahun. Salam Om Eras, saya ingin bertanya mengenai tatanan Allah dalam kehidupan. Saya terkadang berpikir di mana peran Tuhan untuk kita anak-anak Tuhan. Tolong info ya Om. Oke, Om Eras selalu sehat dalam pemeliharaan Tuhan. Tatanan Tuhan untuk anak-anaknya. Kalau kita membaca Alkitab, khususnya Alkitab Perjanjian Baru, maka kita menemukan standar hidup anak-anak Allah. Yang pada intinya tatanan yang Allah kehendaki, kita menjadi seperti Yesus. Nah, seperti Yesus itu kan sebenarnya abstrak. Kita tidak hidup bersama dengan Yesus pada waktu itu dan kita tidak tahu hal-hal detailnya. Tetapi Roh Kudus akan menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Maka tidak bisa tidak. Kita harus di dalam pimpinan Roh Kudus. Bagaimana hidup dalam pimpinan Roh Kudus? Kita harus belajar firman dengan benar. Dan Truth.id menyediakan itu. Kita harus sediakan waktu setiap hari minimal 30 menit. Kita harus memperhatikan setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, yang melaluinya Tuhan mau berbicara kepada kita. Ya. Nah, satu hal lagi yang saya mau tambahkan kepada saudara bahwa ini penting sekali saudaraku. Jangan menjadikan kehidupan bangsa Israel sebagai standar hidup atau tatanan hidup kita. Ya. Nah, menjawab pertanyaan ini sebenarnya tidak cukup hanya 5 menit, 3 menit, atau 10 menit. Ikuti khotbah-khotbah saya, saudara akan menemukan tatanan ini. Puji Tuhan. 0822 93 94 9 dan seterusnya, usia 23 tahun. Salam Pak Eras, saya lulusan STTBI, ya. Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia tahun 2019. Dan usia saya sekarang 23 tahun. Saya sangat bersyukur bisa ketemu dan diajarkan langsung oleh Bapak di mata kuliah dogmatika saat saya semester 6 sebelum Bapak mengundurkan diri dari GBI. Oke, terima kasih. Anda tahu saya mengundurkan diri, ya. Bukan dipecat. Nah, di mana-mana ada suara saya dipecat. Saya tidak dipecat. Saya tidak pernah berbuat kesalahan. Saat ini saya dalam masa pengutusan 3 tahun di pedalaman Sulawesi Selatan, Seko. Dalam masa pengutusan ini saya diberi-bawakan tidak ada yang lain selain memberikan pemahaman ke jemaat bahwa tidak ada yang kuingin di bumi selain melakukan kehendak Bapa. Selalu endingnya itu, Pak. Karena saya termotivasi dengan khotbah-khotbah Bapak dan prinsipnya lewat karakter yang Bapak miliki. Tapi jujur Pak, selama kurang lebih 8 bulan saya melayani di tempat ini, saya masih bergumul dengan kepercayaan yang diberikan. Di satu sisi saya masih diombang-ambingkan dengan usia yang sangat muda untuk mengembalakan jemaat. Di sisi lain jemaat sudah menganggap saya sebagai gembala mereka. Mohon penjelasan dan nasihat dari Bapak. Oh ya Pak, mohon di-reply. Oke. Warung internetnya jauh. Makanya Pak, selama 8 bulan di sini saya jarang sekali ikut Bapak, Pak. Saya tidak tahu apakah di sana ada internet ya. Tapi baiklah. Saya harus memberitahu kepadamu bahwa kamu orang yang punya nurani yang baik,
yang memiliki kerinduan untuk mengenal kebenaran, dan bersyukur kamu masih menaruh percaya kepada saya. Saya sudah mengajar lebih dari 1/4 abad di Sekolah Tinggi Teologi Bethel itu, dan selama 40 tahun lebih saya di Gereja Bethel Indonesia tidak ada orang yang mengatai saya sesat. Baru setelah saya keluar atau mengundurkan diri, orang rame-rame mengatakan saya sesat, padahal tidak jelas sesatnya di mana. Terima kasih ya, dan banyak fitnah-fitnah di situ. Terima kasih untuk kepercayaanmu kepada saya. Usia 23 tahun masih muda. Dan engkau merasakan perasaan yang tidak stabil, merasa diumbang-ambingkan karena kamu masih muda, tapi sudah diterima sebagai gembala. Ini sebenarnya baik sekali, sangat baik. Saya memiliki pengalaman yang mirip. Di usia lebih muda dari kamu, 21 tahun. Saya membantu pelayanan sebagai guru sekolah minggu, tapi pendetanya sering tidak hadir sehingga saya menggantikan beliau dan saya dipanggil Om di usia muda itu. Tapi itu sangat baik. Paulus mengatakan, walaupun kamu muda, jangan kamu dipandang rendah. Ya. Tetapi harus jadi teladan dalam kesucian, kekudusan, dan kebenaran. Saya tertarik kepada kesetiaanmu ini. Kamu akan bisa ikut saya perhatikan, ya. Tetap ikut-ikut saya. Berjuang terus, tidak lama di dunia ini, ya. Tidak lama. Kita akan pulang ke langit baru, bumi baru. Tetap setia. Walaupun di daerah kamu nggak dikenal orang, kamu tidak punya masa depan secara duniawi, tapi kamu punya masa depan secara surgawi di kekekalan. Selamat berjuang, Tuhan memberkati kamu, ya. Puji Tuhan. 0813 897778 dan seterusnya dari NN usia 60 tahun. Saya pertama kali ke Rehoboth ketika kebaktian Natal tahun 2016 yang ada drama judulnya Pulang. Dan sekarang saya sudah daftar jadi jemaat GSKI di awal 2001 sebelum pandemi Corona. Bagi saya Pak Eras adalah bapak rohani saya. Di usia saya yang sudah 60 tahun saat ini saya baru menemukan banyak kebenaran yang saya dapatkan dari pemberitaan firman Tuhan dan Tuhan yang Bapak sampaikan hingga banyak perubahan dalam sikap hidup saya. Yang saya mau tanyakan Pak, bila saya meninggal dunia, toh hutang-hutang saya belum saya bisa bayar, apakah saya bisa masuk LP3? Sebab saya masih banyak utang dan saat ini saya masih berusaha untuk dapat membayarnya. Mohon pencerahannya, terima kasih Pak. Tidak membayar hutang karena belum bisa, tidak membayar hutang karena memang belum bisa membayar, dengan tidak membayar hutang karena sengaja tidak membayar walaupun memiliki uang, itu beda. Saya lihat Bapak masih berusaha untuk membayar. Kalau Bapak meninggal dan belum selesai hutang-hutang itu, Bapak tetap masuk surga. Tetapi saya percaya Tuhan tidak permalukan kita. Tuhan tidak membiarkan kita meninggal dunia di mana kita masih memiliki banyak hutang. Ya, jangan berhenti berjuang, jangan berhenti belajar. Tuhan akan menolong. Ya, Tuhan memberkati. Wanita usia 34 tahun, ya, 85, 255, 885 dan seterusnya. Salam Pak Pendeta Rastu, saya sangat bersyukur merasa diberkati dengan semua khotbah-khotbah Bapak. Saya seorang istri dengan 2 anak, nikah sudah 6 tahun. Saya tinggal jauh dari suami karena pekerjaan. Saya punya pekerjaan tetap, sedangkan suami tinggal bersama orang tua dan belum bekerja. Apakah saya harus pindah ikut suami? Dan apakah salah Pak? Ya, saya tidak jujur dengan gaji saya karena suami saya orang boros dan masih hidup dengan rokok dan miras. Mohon jawabannya Pak. Terima kasih banyak Pak. Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama, saya tinggal jauh dari suami karena pekerjaan.
saya punya pekerjaan tetap, sedangkan suami tinggal bersama orang tua, tidak. Sebaiknya Anda tidak meninggalkan pekerjaan itu. Karena suami Anda tidak menjadi suami. Artinya suami tapi tidak bertanggung jawab. Ini bukan suami yang normal. Suami yang normal itu suami yang bekerja dan bertanggung jawab. Kalau saya jadi Anda, saya tidak akan tinggal dengan suami yang tidak bekerja, apalagi miras dan rokok. Wah, udah. Ini Anda menurut saya ya resiko besar punya suami seperti ini. Apakah salah kalau tidak jujur soal gaji? Soal gaji Anda harus berkata kamu tidak perlu tahu, tidak harus bohong. Kalau gaji Anda misalnya 8 juta, Anda bilang 6 juta, itu salah. Anda bohong. Tapi Anda cukup berkata, kamu tidak perlu tahu. Itu karena kamu merokok dan kamu miras dan kamu boros. Udah jelas. Itu prinsip. Soal nanti dia mau bikin apa-apa, jangan takut. Anda disertai Tuhan. Ini pria tidak bertanggung jawab. Dia sebenarnya menyakiti, melukai, menyiksa Anda dan keluarga. Ia bukan suami yang baik. Dan saya tidak bisa katakan dia suami. Ya orang numpang hidup, jangan-jangan. Sungguh kasihan menikah dengan pria seperti ini. Tetapi sabarlah, bertahanlah. Jangan mengajak atau mau cerai. Kecuali ada sesuatu yang sangat khusus. Selamat berjuang, Bu. Ya, ingat, jangan pulang ke rumah orang tuanya dia dan tinggal dengan dia yang tidak bertanggung jawab itu. 0853996366 dan seterusnya. Pria usia 52 tahun. Salam Pak Eras, saya sudah mengikuti Pak Eras lewat Root ID sejak 2015 bersama istri dan kami sangat terberkati dengan khotbah-khotbah Pak Eras. Walaupun kami bukan anggota jemaat GSKI, tapi kami dari anggota jemaat Gemim. Tidak apa-apa, tetaplah di Gemim. Yang mau saya tanya Pak, apakah seorang pendeta aktif bahkan bergelar SMTH bahkan doktor sekalipun boleh berpolitik praktis, ikut pil caleg atau pilkada? Saya tidak katakan boleh atau tidak boleh. Melihat kepentingan. Kalau memang dibutuhkan supaya wilayah daerah itu dipimpin orang Kristen, tampillah jadi pemimpin wilayah atau jadi ketua wilayah, jadi pimpinan wilayah. Tentu jangan sampai jemaat menjadi berantakan. Nah, pertanyaannya adalah, kalau Anda seorang gembala jemaat, di dalam jemaat itu ada banyak anggota partai dan berbagai pandangan politik, itu masalahnya. Memang kalau orang mau berpolitik praktis, dia harus menanggalkan jubah kependetaannya dulu. Dia harus menjadi milik seluruh masyarakat. Nah, yang paling penting, yang terakhir yang saya mau sampaikan adalah bertanyalah kepada Tuhan. Apakah Tuhan menghendaki Anda menjadi ini? Orang itu maksudnya jadi pimpinan daerah, ya, atau tidak. Apakah jadi pejabat atau tidak? Tanyakan ke Tuhan dulu. Ya, jangan gopoh-gopoh. Jadi saya tidak katakan boleh atau tidak boleh. Melihat satu kepentingan, dua ya terus rencana Allah dalam hidup individu. Yang pertama tentu rencana Allah dulu ya. Dalam hidup individu dan pasti terkait dengan kebutuhan wilayah setempat. Ya kalau wilayah Kristen lalu dipimpin oleh orang-orang non-Kristen dan akhirnya kekristenan menjadi tidak mendapat tempat yang semestinya, ya itu yang jadi masalah buat kita. Banyak wilayah non-Kristen hampir tidak ada dan rasanya tidak ada orang non-Kristen jadi pemimpin di situ, pemimpin daerah. Tapi di wilayah Kristen tidak sedikit orang non-Kristen jadi pimpinan daerah. Dan itu fakta hari ini. Ya. Oke. Jadi tanyakan ke Tuhan dulu ya dan lihat kepentingannya. Ya.
Kalau orang tanya, Pak, boleh nggak orang Kristen berpolitik? Loh, harus. Harus. Sebab kalau kita mengatakan Yesus adalah Tuhan, itu sebenarnya politik statement. Artinya kepentingan Tuhan Yesus itu lebih dari nilai jiwa nyawaku di bumi ini. Harus kita berjuang. Berjuang bukan hanya di dalam gereja, di pemerintahan, di perdagangan, di wilayah hukum, pendidikan, dan lain-lain. Ya. Tapi di atas semuanya tetap sebagai bangsa Indonesia yang setia kepada NKRI, kita setia kepada NKRI. Oke. 0813 73034 dan seterusnya, laki-laki usia 34 tahun. Pak Eras, saya laki-laki berumur 34 tahun. Sebelumnya saya mau bilang terima kasih, Pak. Saya sungguh sangat bersyukur dan terus belajar untuk berubah supaya menjadi manusia yang berkenan walaupun susah sekali. Ya, susah sekali rasanya semenjak mendengar khotbah Pak Eras. Kalau Anda berkata susah sekali menjadi orang berkenan, berarti memang Anda belajar dan itu Anda di track yang benar. Anda sedang berjuang berarti. Bagus. Mendengar khotbah-khotbah Pak Eras ketika sekali-kali beribadah di Mall Arta Gading. Kalau saya di Jakarta sejak 2015. Lalu dari YouTube Pak Eras sampai sekarang masih saya dengarkan bersama istri setiap harinya. Kami berdoa kiranya Tuhan Yesus memuatkan, menyehatkan Pak Eras supaya dengan khotbah-khotbahnya semakin banyak orang yang diubahkan. Amin. Oh iya Pak, izin bertanya. Karena sedikit bingung tentang kepenuhan roh di perjanjian lama, seperti bilangan sekian-sekian, ulangan sekian-sekian, 1 Samuel, Lukas, Kisah Rasul, ya, pasal 24 ya Pak, mengingat roh penghibur yang di Yohanes 14, Yohanes 15 dan lain sebagainya. Oke. Ini ya diinfokannya. Oke. Kita harus tahu dulu apa itu artinya dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus artinya ada dua. Satu, ketika Roh Allah memenuhi seseorang secara temporal untuk maksud-maksud tertentu. Roh Allah berkuasa atas Simson, lalu Simson punya kekuatan yang dahsyat misalnya. Itu di perjanjian lama. Kalau di perjanjian baru penuh roh lalu berbahasa roh. Itu kepenuhan roh secara temporal. Tetapi ada kepenuhan roh secara permanen. Di mana seseorang dipenuhi oleh pikiran perasaan roh Allah atau sama dengan dipenuhi oleh pikiran perasaan Allah. Sehingga hidupnya selalu sesuai dengan kehendak Allah. Nah, di zaman perjanjian baru ini dimungkinkan. Di perjanjian lama tidak. Di perjanjian baru ketika orang ditebus oleh darah Yesus, dibenarkan di hadapan Allah menerima materai Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu akan menuntun seseorang sehingga orang itu bisa memiliki pikiran perasaan Tuhan. Ya, memiliki pikiran perasaan Allah. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan selalu sesuai dengan Allah. Dan orang-orang seperti ini menjadi orang-orang kudus, orang-orang saleh. Ini kepenuhan roh secara permanen dan ini yang benar. Ini yang harus dialami. Ini yang harus terjadi dalam hidup orang percaya di zaman perjanjian baru. Yang tidak akan pernah dialami di zaman perjanjian lama. Di perjanjian lama itu secara temporal saja untuk maksud-maksud tertentu. Kadang-kadang juga dengan gejala-gejala yang aneh-aneh. Tapi jangan lupa di perjanjian lama kalau dikatakan kepenuhan roh, belum tentu Roh Kudus juga. Jadi harus kita teliti. Tapi intinya begini. Perjanjian lama beda dengan PB. Perjanjian lama ketika orang dipenuhi Roh Kudus untuk maksud-maksud tertentu dan sifatnya temporal. Dan itu tidak perlu menjadi persoalan berat untuk kita dan tidak perlu didalami. Yang penting perjanjian baru. Orang yang dipenuhi roh secara temporal, orang berbahasa roh misalnya, bernubuat, tetapi itu bukan sesuatu yang bernilai tinggi. Karena itu tidak permanen, itu temporal. Yang permanen kalau seseorang belajar firman Tuhan. Dipenuhi oleh firman Tuhan.
bergaul dengan Tuhan lewat doa, dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga dia penuh dengan Roh Kudus secara permanen. Dia menyatu dengan Roh Allah. Nah, ini yang Tuhan kehendaki, ya. Saya kira sudah jelas yang ini. 0812 9572 8 dan seterusnya. Ibu rumah tangga usia 52 tahun. Salam sejahtera, Pak. Saya sudah lama jadi jemaat Bapak. Ada ingin saya tanyakan, apakah orang meninggal boleh dikremasi dan dosa tidak, Pak? Tidak dosa. Kremasi itu tidak dosa. Aku masih punya hutang untuk khotbah mengenai kremasi. Ya. Oke. 0813 85077 dan seterusnya dari Ibu usia 53 tahun, suami usia 58 tahun. Terima kasih Pak, semua berkat yang Bapak beri bagi kami, saya, suami, juga anak-anak. Juga suami tanggal 2 September kemarin sudah kembali kerja ke Angola, Afrika sebagai pelaut setelah 8 bulan di rumah, kan di sana di lockdown. Dan selalu saya kirim semua pembelajaran juga ibadah GSKI dan juga Pak Wignyo ke suami. Ya. Karena dia rindu untuk semakin mengenal Tuhan juga melalui pembelajaran yang benar. Suami saya dari suku Padang, latar belakang agama lain. Setelah pernikahan kami 17 tahun, baru suami terima Yesus. Kami menikah di GPIB Tanjung Priuk. Sekarang pernikahan kami sudah 33 tahun. Terima kasih Pak Erastus, semangat sehat selalu untuk Bapak dan keluarga, juga untuk tim pelayanan. Untuk tim pelayan Bapak Immanuel. Terima kasih Bu untuk harapan dan doanya. Plus 44779668 dan seterusnya, wanita usia 33 tahun di UK, Inggris, United Kingdom. Salam Pak Erastus, saya yang kemarin-kemarin sudah di-reply message-nya dan dibacakan. Saya tetap terus doakan Pak Eras bugar secara roh dan jasmani untuk mengerjakan tugas militan ini. Semangat terus Pak Erastus. Saya baru kemarin pertama kali sharing penelusuran pribadi saya sesuai pemaparan Bapak soal bedanya teknon dan huios kepada rekan Bible Study saya. Dan saya disindir main comot-comot ayat. Aduh, itu sedih sekali rasanya, rohku ikut berduka. Padahal saya betul-betul ada jam subuh. Ketemu Tuhan mengimbangi pendalaman firman saya yang diajar langsung oleh Roh Kudus. Itu aja saya sedih sesak, bukan main. Apalagi Bapak yang diisukan sesat di mana-mana. Nangis hati saya ingat Bapak. Saya terus Pak, banyak orang terus mendoakan Bapak Eras. Stay humble, cool, calm, and confident. Terima kasih. Mengenai comot-comot ayat Alkitab, jelas tidak. Saya seorang akademisi dan tentu saya juga mengajar, saya membimbing para mahasiswa, tentu untuk level saya membimbing untuk mereka yang menjadi atau mengambil jurusan pasca sarjana, biasanya untuk doktoral. Tentu harus strictly in konteks, itu paling konteks, harus di konteks. Saya sangat keras dan ketat untuk hal konteks. Tidak mungkin comot-comot ayat Alkitab. Huios dan teknon yang saya jelaskan itu pasti benar. Karena saya dulu juga pengajar bahasa Yunani. Jadi kalau orang itu menganggap ayat comot-comot atau menganggap kita ini tidak ngerti, ya sudah. Ya, saya dosen bahasa Yunani. Ya. Tapi sekarang saya lebih mengampu kepada sistematika, dogmatika, dan etika terapan. Begini Pak, saya sedang dalam head to head dengan kuasa gelap. Karena di doa subuh saya 3 hari setelah saya ikuti Ekumene Bible Course soal setan, saya mendapat tugas dari Tuhan untuk sampaikan pesan. Ayo balik lagi ke temanku yang pindah agama lain dari kecil Kristen. Lalu saya mendapat mimpi anak saya dan saya mau ditusuk setan head to head. Seperti diancam Pak. Sebelumnya juga ada mimpi itu, tapi dijelaskan Roh Kudus bahwa Tuhan akan jaga keluargaku. Kiranya ada enggak ya Pak bantuan untuk saya merespon ini? Saya cuma ikuti aja arahan Tuhan, step by step harus apa.
Lalu saya ada dorongan tentang teman ini untuk kasih 7 hari, kamu nanti tahu sendiri Tuhan panggil kamu balik dan Allah kita hidup. Seperti saya diingatkan soal tantangan Elia dengan Baal, tapi saya coba Pak, cuma modal aku udah bisa-bisaan mau taat Bapak apapun resikonya, lalu saya dapat tugas ini. Oke, jadi yang pertama mengenai serangan dari kuasa gelap. Jangan saudara takut ya. Kita jangan anggap remeh kuasa gelap, tapi juga jangan menjadi gentar. Tuhan lindungi kita sempurna. Rileks saja. Lalu mengenai teman dari kecil yang tadinya Kristen, minta hikmat Tuhan. Minta hikmat Tuhan. Tuhan pasti pimpin untuk menyelamatkan dia. Ya, oke. Saya percaya ibu akan menjadi orang yang diberkati Tuhan. Tapi ingat, saya ingatkan, jangan mudah memberi arti terhadap penglihatan atau mimpi, supaya kita jangan sesat atau menyimpang. Oke, saya berharap tetap ikut suara kebenaran agar menjadi cerdas. Plus 49 152563888 dan seterusnya, pria usia 38 tahun. Salam Pak Eras, mohon dijelaskan definisi dan makna dari kepahitan atau bitterness ya. Apakah jika kesal, marah, menjauhkan diri dari seseorang karena orang tersebut suka bohong, ingin agar orang lain tunduk kepada dia, kurang menghargai privasi dan menghormati orang lain, suka gosip dan menjelekkan orang lain, sudah termasuk kepahitan? Belum tentu. Kepahitan itu adalah perasaan yang sakit, yang menimbulkan kebencian kepada orang itu. Nah, kalau ketemu orang seperti ini, yang itu nanti akan menularkan spirit yang buruk, dan Anda juga tidak memiliki tugas dari Tuhan untuk menyelamatkan dia dalam arti berbicara, atau belum waktunya berbicara, Anda menghindar, bukan kepahitan. Ingat, kepahitan itu perasaan pahit, perasaan dendam, ya, yang mengandung unsur kebencian terhadap orang. Jadi orang yang merasa dirugikan, orang yang merasa dilukai, dan menaruh kebencian kepada orang yang melukai, itu kepahitan. Kalau Anda tidak merasa memiliki kebencian terhadap orang tersebut, walaupun Anda dilukai, tapi Anda merasa tidak perlu membalas, tapi Anda menerima saja, itu bukan kepahitan. Saya akan mengalami itu. Aduh, sakit. Tapi ya sudah. Kita tidak menaruh kebencian dalam bentuk ingin membalas. Kita terima saja. Ya. Saya ada pengalaman, ada orang tua yang kurang menghargai anak dan menantunya, suka fitnah dan bohong. Mungkin orang tua ini berpikir bahwa anak atau menantunya mau harta dia, makanya dia fitnah, terutama menantunya. Mau agar anak dan menantunya tunduk perintah dia, suka menghakimi. Dalam kurung nggak tahu faktanya, tapi main menghakimi orang lain. Memasukkan tanda tangan anak untuk beli tanah. Ketika anak mengetahui dan minta objek tanah tersebut dibayar nama atas nama orang lain tua, ke atas nama orang tua, karena nggak mau terlibat dan memang tidak mau menau, orang tua marah-marah anaknya, dibilang tidak tahu diri dan tidak pernah tolong orang tua dan suka nolong kalau lihat orang tua masuk penjara dan lain-lain. Sudah benar, jangan ikut terlibat kejahatan walaupun itu orang tua sendiri. Ya, tetapi kasus ini saya tidak tahu lebih lengkap. Tentu Anda harus berusaha supaya orang tua tidak masuk penjara. Tapi jangan ikut terlibat dalam kejahatan orang tua. Jadi saya mengerti sekarang masalahnya Anda menghadapi orang tua seperti ini. Harus mengampuni. Jangan menaruh dendam kebencian. Supaya tidak timbul kepahitan. Tetapi menghindari orang seperti ini bukan berarti kepahitan. Apakah hal ini termasuk kepahitan? Belum tentu. Tapi saya tidak bisa membaca hati Anda. Jika anak dan menantu menjauhi orang tua tersebut, menjauhi baik untuk konteks ini, tapi tanpa dendam atau kebencian. Kontak masih ada, tapi terbatas karena orang tua tersebut sering ngomong yang aneh-aneh, bohong dan provokasi. Bagus. Jangan putus silaturahmi, tapi jangan melekat.
Terakhir ketemu malah ditodong untuk tanda tangan surat kuasa menjual tanah, di mana tanah tersebut diketahui asal usul dan sitanya oleh anak dan menantunya. Jangan mau. Oleh dengar-dengar dari notaris yang mengurus tanah tersebut ada sengketa. Terima kasih jawaban Pak Era. Semoga Tuhan Yesus beserta kita semua. Jangan tanda tangan. Kalau sampai ini membuat orang tua masuk penjara, Anda tidak bersalah. Ya, jangan tanda tangan, jangan ikut terlibat dengan kejahatan orang, walaupun itu orang tua sendiri. Kasihan ini ya, pria ini. Tapi sudah benar ya, tanya saya sudah benar ini ya. Jauhi, tapi jangan putus tali silaturahmi. Tetap kunjungi karena orang tua, tapi jangan terlibat dalam dosanya. Oke? Kalau perlu sampaikan kebenaran, ajak dengar suara kebenaran turut ID supaya dia juga bertobat. Ya. Dari 0812 2785 8 dan seterusnya, pria usia 33 tahun. Salam Pak Eras, sejak kecil saya sudah diajar untuk takut akan Tuhan, dan sejak kecil saya mengasihi Tuhan dengan hidup berusaha untuk tidak melukai Tuhan. Hidup saya berjalan dengan baik hingga saya menikah. Setelah menikah saya mendapatkan istri yang ternyata sakit dalam kejiwaan. Persis seperti salah satu kejadian yang dialami seorang di episode 127. Di mana beliau mendapat istri yang tidak pernah merasa cukup meskipun berkelimpahan, tidak menghormati orang tua hingga bercerai. Saya mengalami hal serupa, bahkan istri saya ternyata menyukai pria lain yang sudah menikah dan menyuruh saya untuk melakukan apapun, bahkan sampai membunuh istrinya. Buset. Supaya istri saya bisa bersama pria tersebut. Jika saya menolak permintaan, dia akan nekat, bahkan sampai pernah minum obat-obatan untuk bunuh diri dan sampai saya larikan ke rumah sakit. Jangan ikuti istri seperti ini. Kalau dia mau bunuh diri ya cegah. Kalau nggak bisa dicegah, biar bunuh diri. Anda sudah berusaha untuk mencegah, bukan? Suruh bunuh orang, apaan ini? Ya, nah, tidak. Jangan terlibat dengan dosa. Ini orang sakit nih. Anda tidak boleh perlakuan sebagai orang sehat. Ya, tidak boleh Anda perlakuan sebagai orang sehat. Perlakuan dia sebagai orang sakit. Dia intimidasi Anda mau bunuh diri, ya nasihati supaya nggak bunuh diri. Tapi kalau sampai dia bunuh diri, di luar kesanggupan mencegah, sudah lepaskan. Usaha pekerjaan saya juga mulai hancur, hingga saya berhutang sampai miliaran rupiah. Di titik itu saya benar-benar putus asa dengan hidup saya. Saya mulai menanyakan kepada Tuhan dan alasan saya hidup. Saya sampai pernah mencoba untuk bunuh diri karena putus asa. Lah, saudara jangan bunuh diri, goblok namanya. Aduh, ini si istri yang begitu aneh bunuh diri. Jangan. Jangan. Saya benar-benar tidak mengerti kenapa saya harus menghadapi hal ini semua. Namun dalam kondisi seperti ini saya sungguh bersyukur bisa mendengar kebenaran mengenai corpus delicti. Bagus. Kebenaran itu seperti membuka semua kebenaran lain yang lama-lama seperti puzzle yang terpasang dan tidak terbantahkan dan mengubah hidup saya secara luar biasa. Wah, bagus. Saya juga hidup saya diubah lewat corpus delicti, bro. Ya. Saya juga diubah lewat corpus delicti. Benar. Nah, tapi ironisnya banyak pendeta tidak mau mengerti bahkan menyerang saya. Ya. Nggak apa-apa. Ya. Puji Tuhan lah. Yang penting kita bisa bertumbuh. Tepat sesuai yang Pak Era sampaikan di episode 127 tersebut. Pada saat kondisi seperti itu pilihannya ada dua. Rusak serusak-rusaknya atau hidup Tuhan seserius mungkin atau sesuci-sucinya. Dan setelah memutuskan untuk melepaskan hak, keinginan pribadi dan benar-benar hidup hanya untuk Tuhan, berusaha menjaga kesucian dan kekudusan semaksimalnya untuk Tuhan, baru bisa menikmati hidup. Bagus. Dan setelah melalui proses-proses bertahun-tahun dan dengan proses yang sangat sulit, istri saya diubahkan. Wow. Dia mulai tidak mengini barang-barang duniawi. Wow. Dia mulai fokus untuk mengejar LP3. Wow. Dan puji Tuhan perekonomian saya pulih. Namun bukan perekonomian pulih yang buat saya gembira. Keluarga dari istri saya yang awalnya menyembah dewa-dewa dengan sembahyangan, mulai percaya dan berdoa kepada Tuhan Yesus karena melihat perubahan dari istri saya. Di sini saya hanya ingin berbagi kepada para pendengar bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia.
Ayo semangat terus untuk hidup suci dan kudus dan menyenangkan hati Tuhan selalu. Maaf Pak kalau kepanjangan, namun saya sungguh ingin berbagi pengalaman ini. Siapa tahu berguna untuk saudara-saudara seiman lainnya. Wow, saya diberkati juga. Ya. Tadi saya pikir udah putus asa saya. Ini istrimu ini gila ini. Udah gila aja terus deh, tapi udah ikut gila. Dia malah sehat. Aduh, terharu juga ya. Nah ini membuat saya bersemangat. Saya tuh mau nangis jadinya. Saya bersemangat saya untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Supaya suara kebenaran, Abam dan berbagai programnya bisa didengar. Oke, sampai jumpa. Tuhan memberkati. Sola Gracia.